Arif adalah seorang pemuda yang dikenal cerdas namun keras kepala. Saat masih kuliah, ia sempat mendapatkan beasiswa prestisius, tapi karena pergaulan dan sikap tak disiplin, ia terjerumus dalam kebiasaan buruk. Nilainya merosot, beasiswanya dicabut, dan akhirnya ia harus drop out. Beberapa tahun kemudian, Arif bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik kecil. Setiap hari, ia merenungkan kesalahan masa lalunya. Rasa sesal terus membayang, tapi ia tak tahu harus mulai dari mana untuk memperbaiki hidupnya. Suatu malam saat sedang mengantar pesanan lembur, Arif melihat pengumuman tentang program pendidikan malam untuk orang dewasa yang ingin melanjutkan pendidikan. Ia ragu-ragu, tetapi memutuskan untuk mendaftar. Awalnya sulit, ia harus membagi waktu antara kerja dan belajar. Tapi perlahan-lahan, Arif mulai menemukan kembali semangatnya. Ia lulus dengan nilai baik dan tak lama kemudian mendapat tawaran kerja di bagian administrasi kantor, jabatan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Beberapa tahun kemudian, Arif menjadi salah satu pengelola program pendidikan malam yang dulu membantunya. Ia percaya hidup selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang benar-benar ingin berubah. Saudara sekalian, kisah ini menggambarkan bahwa kesempatan kedua mungkin tak datang dalam bentuk yang sama, tetapi selalu ada jalan untuk memperbaiki diri jika kita mau berusaha. Kisah pembunuhan Stefanus adalah penutup bagian pertama dari buku Kisah Para Rasul. Orang Israel diberikan kesempatan kedua untuk percaya dan menerima Yesus. Setelah kesempatan pertama yang gagal, orang Israel gagal di dalam menerima, melihat Yesus, melihat tanda-tanda. Kini kesempatan kedua pun gagal karena mereka membunuh para rasul, membunuh Stefanus. Kisah Stefanus adalah kisah tentang kekerasan hati manusia, kisah kegagalan untuk menggunakan kesempatan yang diberikan Tuhan, kegagalan dalam melihat tanda yang ditunjukkan Tuhan. Pernahkah kita merasa menyesal karena sebuah keputusan yang salah? Mungkin kita pernah gagal menjaga amanah, mengecewakan orang yang percaya, atau bahkan menyia-nyiakan kesempatan emas yang datang dalam hidup kita. Kesalahan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses belajar. Manusia bukan makhluk yang sempurna, dan karena itulah kita diberi anugerah luar biasa, kesempatan kedua. Kesempatan kedua bukan selalu tentang mengulang hal yang sama, tapi tentang memperbaiki diri, memulai dari tempat kita terjatuh, dan membuktikan bahwa kita bisa lebih baik. Ia datang dalam bentuk berbeda, entah melalui orang yang memberi kepercayaan baru, atau pintu kecil yang terbuka di tengah keputusasaan. Yang paling penting, kita harus percaya bahwa kita layak untuk kesempatan itu. Jangan biarkan rasa bersalah mengubur harapan. Jangan biarkan suara-suara negatif membuat kita berhenti berusaha. Mari kita berdoa agar kita dapat menggunakan kesempatan yang diberikan Tuhan pada hari ini.